Selamat pagi, Bu Ros dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi manajemen sarana dan prasarana PAUD. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Maria Agustina Lucy, NRP 1613018006 dan teman saya Bu Ros dan teman-teman, perkenalkan nama saya Patricia Marani, NRP 1613018015. Sebelum kita membahas tentang manajemen sarana dan prasarana lebih lanjut, kita akan melihat yang pertama pengertian dari manajemen sarana dan prasarana PAUD. Manajemen sarana dan prasarana PAUD adalah seni pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan sarana dan prasarana pendidikan lembaga di pendidikan anak usia dini untuk menunjang seluruh proses kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lainnya sehingga kegiatan bisa berlangsung dengan lancar, efektif, efisien, dan tercapai tujuan yang ditetapkan. Nah, jadi manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini adalah semua perangkat kelengkapan yang ada di sekolah yang menunjang pelaksanaan proses pendidikan tersebut. Dalam hal ini adalah sarana dan prasarana yang ada di pendidikan anak usia dini. Menjelaskan pengertian menurut Mulyasa 2011-28 menyatakan bahwa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses pembelajaran, di mana yang dimaksud di sini adalah prasarana pendidikan dan fasilitas secara langsung yang menunjang jalannya proses pendidikan atau pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Jadi sarana atau prasarana itu yaitu merupakan fasilitas dalam penunjang pendidikan dan proses pembelajaran. Kita menjelaskan menurut Barnawi dan M. Arifin tahun 2012, di mana mendefinisikan bahwa sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung yang digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Di mana berkaitan dengan pendapat dari Bu Fadol bahwa mengatakan sarana pendidikan adalah sebuah perangkat peralatan, bahkan yang secara langsung digunakan sebagai proses pendidikan di sekolahan, di mana pendidikan adalah perangkat kelengkapan di saat tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah, seperti itu. Kelengkapan pendidikan sekolah hendaknya dilakukan dengan peraturan yang telah ada di dalam undang-undang, kemudian terus peraturan atau instruksi dari pedoman yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebagai upaya penerapan, sebaiknya mengetahui peraturan pemeliharaan perlengkapan sesuai dengan yang telah ditentukan. Artinya bahwa semua pengelola yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, maupun staf-staf yang lain, harus mengetahui peraturan-peraturan pemerintah tentang administrasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, sehingga dengan demikian tidak keliru ataupun tidak salah dalam penggunaannya. Yang keempat adalah jenis-jenis sarana dan prasarana. Untuk jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu menurut Bafadal 2004, yaitu yang pertama, sarana dan prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses pembelajaran seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek, keterampilan, dan juga ruang laboratorium. Kemudian terus yang kedua yaitu sarana dan prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses pembelajaran, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses pembelajaran. Contohnya,
Sarana prasarana sekolah jenis tersebut diantaranya adalah ruang kantor, kemudian terus tanah dan jalan menuju sekolah, lalu ada kamar kecil, kemudian terus ada ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS, ruang guru, kemudian terus ruang kepala sekolah dan juga tempat parkir kendaraan. Dan itu tadi menurut Bafadal 2004. Kemudian terus ada menurut Suharsimi Arikunto 2008. Beliau menjelaskan bahwa fasilitas pendidikan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fasilitas fisik, yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang dapat dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Dan fasilitas fisik ini juga disebut sebagai fasilitas material. Contohnya adalah kendaraan, kemudian terus alat tulis kantor, kemudian terus peralatan komunikasi elektronik, dan juga yang lain-lain. Dan dalam kegiatan pendidikan yang tergolong dalam fasilitas material ini bisa juga ditambah dengan perabot ruang kelas, perabot kantor atau TU, perabot laboratorium, perpustakaan, dan juga ruang praktek. Nah, yang kedua itu adalah fasilitas uang. Tadi yang pertama fasilitas fisik, sekarang yang kedua adalah fasilitas uang, yakni segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang. Dan itu adalah jenis-jenis dari sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. Bevani menjelaskan secara terperinci tentang tujuan diselenggarakannya manajemen sarana dan prasarana pendidikan, di mana yang pertama untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah atau madrasah melalui sistem perencanaan dan pengadaan. Yang kedua itu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah atau madrasah secara tepat dan efisien, di mana mengupayakan pemakaian ini itu digunakan sebaik mungkin gitu. Jadi tujuannya untuk manajemen itu agar pemakaian sarana dan prasarana itu digunakan secara efisien dan tepat. Lalu yang ketiga adalah untuk menggunakannya pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, di mana tujuannya selenggarakan manajemen ini itu agar terdapat pemeliharaan sarana dan prasarana itu sendiri supaya dapat terjaga dengan baik dan bisa dipakai di kemudian hari. Menjelaskan tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana, di mana tujuan ini merupakan yang pertama mengadakan sarana dan prasarana pendidikan lembaga PAUD melalui perencanaan pengadaan dan penggunaan yang baik dan benar sesuai kebutuhan. Nah, di mana dalam tujuan ini sarana dan prasarana itu digunakan untuk pengadaan yang baik dan benar sesuai dengan tujuannya sendiri. Yang kedua yaitu menggunakan sarana dan prasarana lembaga PAUD secara tepat, efektif, dan efisien. Efisien yang dimaksud di sini adalah efisien dalam segala kondisi, di mana dia dapat digunakan dan dapat dipelihara oleh segala bentuk apapun. Yang ketiga adalah merawat dan memelihara sarana dan prasarana lembaga PAUD secara tertib dan disiplin sesuai panduan pemakaian sarana prasarana yang ditetapkan, di mana untuk pemeliharaannya itu dibutuhkan kedisiplinan dalam pemakaiannya, di mana agar tetap terjaga baik sesuai dengan pemanduan pemakaian sarana dan prasarana tersebut. Kita lanjut yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana PAUD. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga pendidikan harus dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah atau lembaga pendidikan lainnya harus memiliki prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal. Dan prinsip-prinsip itu adalah yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Nah, pada prinsipnya, manajemen sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan maksud agar
semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Maka manajemen sarana dan prasarana sekolah dapat dikatakan berhasil jika fasilitas sekolah selalu siap dipakai setiap saat. Pada setiap ada seseorang personil sekolah akan menggunakannya atau selalu siap sedia ketika guru atau siapapun yang akan menggunakan sarana tersebut. Lalu yang kedua ada prinsip efisiensi. Nah, dengan prinsip ini semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Dan dengan prinsip ini berarti pemakaian fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan mengurangi pemborosan. Maka dari itu, pemeliharaan perlengkapan sekolah hendaknya harus sesuai dengan prosedur teknis pemeliharaannya. Lalu yang ketiga itu ada prinsip administrasi. Nah, pada prinsip administrasi ini, peraturan pemerintah Indonesia banyak yang mengatur tentang sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai contohnya adalah peraturan tentang inventarisasi dan penghapusan pelengkap milik negara. Nah, dengan prinsip administrasi berarti semua perilaku pengelolaan perlengkapan pendidikan sekolah hendaknya dilakukan dengan peraturan yang telah ada di dalam undang-undang, kemudian terus peraturan atau instruksi dari pedoman yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebagai upaya penerapan sebaiknya mengetahui peraturan pemeliharaan perlengkapan sesuai dengan yang telah ditentukan. Artinya bahwa semua pengelola yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, maupun staf-staf yang lain, harus mengetahui peraturan-peraturan pemerintah tentang administrasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, sehingga dengan demikian tidak keliru ataupun tidak salah dalam penggunaannya. Kita lanjutkan dengan prinsip yang keempat adalah prinsip kejelasan tanggung jawab. Nah, untuk di Indonesia tidak sedikit lembaga yang maju dan besar. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang dibutuhkan sangat banyak dan dalam pemeliharaannya melibatkan banyak orang juga. Maka dengan demikian perlu adanya pengorganisasian kerja pengelolaan perlengkapan pendidikan, dan semua tugas mengenai pengorganisasian itu harus jelas pembagiannya. Nah, kemudian yang kelima itu ada prinsip keterpaduan. Nah, pada prinsip ini menjelaskan bahwa manajemen perlengkapan pendidikan di sekolah hendaknya direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Artinya bahwa semua orang yang dilibatkan dalam pengelolaan hendaknya masing-masing memiliki tugas sesuai dengan bidangnya. Namun dengan demikian antara yang satu dengan yang lain harus selalu bekerja sama secara terpadu. Artinya bahwa dalam bidang yang satu dengan bidang yang lain ini harus ada kerjasama yang baik. Kemudian yang keenam yaitu adalah prinsip manajemen sarana dan prasarana lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, di sini juga ada beberapa, yaitu yang pertama, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dikelola untuk mencapai tujuan. Kemudian terus yang kedua, pemakaian fasilitas lembaga pendidikan anak usia dini seharusnya sesuai dengan kebutuhan, efisien, dan tidak boros. Kemudian terus yang ketiga adalah pengelolaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan anak usia dini dilakukan sesuai dengan undang-undang atau peraturan, instruksi, dan pedoman yang berlaku.
kemudian terus kejelasan tanggung jawab, lalu ada keterpaduan antara pengelola sarana dan prasarana lembaga PAUD dalam menjalani tugasnya masing-masing. Kan tentang prinsip manajemen sarana dan prasarana, di mana yang keenam yaitu adalah yang A, yaitu sarana dan prasarana PAUD di sekolah untuk mencapai tujuannya. Yang kedua adalah pemakaian fasilitas lembaga PAUD seharusnya sesuai dengan kebutuhan efisien dan tidak boros. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan sarana dan prasarana lembaga PAUD dilakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang berlaku. Yang D, kerelasan tanggung jawab pengelola sarana prasarana lembaga PAUD. Dan yang terakhir adalah keterpaduan antara pengelola sarana dan prasarana lembaga PAUD dalam melakukan tugasnya. Nah, dalam prinsip yang keenam ini yaitu prinsip manajemen dalam pelaksanaan dan perawatannya, seperti itu. Lalu, jenis-jenis sarana dan prasarana menurut Gunawan 1996, beliau mengatakan bahwa fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, jenis, dan sifatnya. Yang pertama, ditinjau dari fungsinya. Terhadap proses pembelajaran, prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung, yaitu kehadirannya tidak sangat menentukan. Kemudian terus ada juga sarana pendidikan yang berfungsi langsung, di mana kehadirannya sangat menentukan terhadap proses pembelajaran. Lalu yang berikut, ditinjau dari jenisnya. Ditinjau dari jenisnya, fasilitas pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan juga fasilitas non-fisik. Kemudian terus ditinjau dari sifat barangnya. Benda-benda pendidikan dapat dibedakan menjadi barang bergerak dan juga barang tidak bergerak, yang kesemuanya dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas, baik dari tugas dari guru maupun juga tugas atau kegiatan dari anak-anak. Sekarang tentang surat sini agama yang menjelaskan bahwa fasilitas pendidikan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fasilitas fisik dan fasilitas uang. Yang pertama, fasilitas fisik. Bedanya apa sih? Yang pertama, fasilitas fisik itu segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang dapat dibedakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Nah, fisik ini adalah bentuk segala sesuatu yang bentuk terlihat berupa benda atau fisik, yang fasilitas fisiknya juga disebut fasilitas material, di mana contohnya itu seperti kendaraan, alat tulis, atau ATK. Jadi fasilitas fisik ini berupa fasilitas yang dapat kita lihat, dapat kita jumpai, dapat kita gunakan. Fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan prasarana dan sarananya tersebut. Lalu ada fasilitas uang, di mana fasilitas uang yaitu segala sesuatu yang bersifat memudahkan suatu kegiatan akibat bekerjanya nilai uang. Nah, fasilitas uang itu dapat ditinjau dari fungsinya, bisa dari jenisnya, lalu ada sifat barangnya. Nah, dari fungsinya ini, prosesnya adalah berfungsi tidak langsung, namun berfungsi terhadap proses pembelajarannya itu terus-menerus dalam pendanaan seperti itu. Lalu ditinjau dari jenisnya, fasilitas pendidikan uang ini dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas non-fisik. Namun dari sifat barangnya tidak bergerak dan mendukung semua fasilitas sarana dan prasarana. Tentang Haryati Sudirman yang mengungkapkan bahwa ada perlu dibedakannya antara alat pelajaran, alat peraga, dan media pendidikan. Nah, yang pertama, alat pelajaran. Alat pelajaran adalah semua benda yang digunakan secara langsung oleh guru maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, alat pelajaran ini bisa kita tahu bahwa bedanya adalah dalam alat pelajaran ini ada buku tulis, alat tulis, terus pensil, dan yang dibawa setiap hari seperti itu, alat pelajaran yang kayak papan tulis seperti itu. Lalu alat peraga adalah semua alat bantu pendidikan untuk mempermudahkan transfer pengetahuan ilmu dalam peserta didik. Nah, ini seperti alat bantu peraga, misalnya kayak tongkat untuk pengajar, lalu alat peraga yang memudahkan untuk bisa anak lebih memahami seperti itu. Lalu medianya yang digunakan adalah perantara proses pembelajaran untuk lebih mempentingkan efektivitas dan efisien pendidikan dapat sebagai pengganti peranan guru. Nah,
Dalam media ini, media biasanya bisa digunakan untuk media pembelajaran. Yang sudah kita tahu bahwa media pembelajaran itu banyak sekali macamnya. Itu juga termasuk perantara proses pembelajaran untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pendidikan pembelajaran. Klasifikasi media pendidikan didasarkan alat indera yang digunakan untuk menangkap isi dari materi yang disampaikan dengan media tersebut. Di mana klasifikasi indera yang digunakan ada 3 jenis media, yaitu media audio yang bisa kita tahu bahwa itu untuk media untuk mendengarkan, lalu ada media visual yaitu untuk penglihatan, lalu ada media audiovisual yaitu media untuk pendengaran dan penglihatan. Nah, media-media ini adalah media yang digunakan untuk sebagai perantara kita, bahkan karena setiap anak dapat belajar mengetahui dengan berbagai media, seperti bisa audiovisual atau bisa visual. Anak bisa belajar hanya dengan visual saja, dengan media visual atau dengan audio. Oleh karena itu banyak sekali macam-macam media yang bisa dapat digunakan oleh pendidik agar anak-anak dapat bisa memahami media yang kita berikan. Akan menjalankan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, di mana nomor 1, sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuh dan pelindungan anak. Nomor 2, yaitu pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal serta jenis layanannya. Nah, dalam peraturan ini jelas sekali bahwa sarana prasarana itu merupakan media atau perantara kita sebagai sarana prasarana untuk disesuaikan untuk jumlah anak, sesuai dengan batas usia anak, sesuai dengan karakteristik anak, yang tidak semena-mena kita berikan saja mentah-mentah, namun ada peraturan yang mengatur dalam pendidikan anak usia dini. Kemudian yang keempat adalah lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah serta alat-alatnya hendaknya disesuaikan dengan kepentingan yang bersumber dari kepentingan dan kegunaan bagi peserta didik maupun guru. Kemudian terus yang kelima, penanggung jawab harus membantu program sekolah secara efektif, di mana adanya pelatihan para petugas serta memilih alatnya dan juga cara menggunakannya agar mereka dapat menyesuaikan diri serta melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi dan juga profesinya. Artinya bahwa guru ataupun staf yang diberi tanggung jawab harus juga diberi bekal seperti pelatihan, sehingga dalam pelaksanaannya mereka benar-benar bertanggung jawab dengan tugas yang diberikannya. Kemudian yang keenam adalah penanggung jawab sekolah harus mempunyai kecakapan untuk mengenal baik kualitatif maupun kuantitatif serta menggunakan dengan tepat fungsi bangunan dan perlengkapan. Jadi ini dituntut bagaimana pengelola sekolah itu harus mengetahui kualitas barang tersebut, kemudian terus jumlah barang atau jumlah apapun yang digunakan di sekolah, sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu penanggung jawab harus mampu memelihara dan menggunakan bangunan dan tanah sekitarnya, sehingga ia dapat membantu terwujudnya kesehatan, keamanan, kebahagiaan, serta kemajuan sekolah dan juga masyarakat. Nah, sebagai penanggung jawab, sekolah tidak hanya mengetahui kekayaan sekolah yang dipercayakan kepadanya, tetapi harus memperhatikan seluruh alat-alat pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Artinya bahwa penanggung jawab atau yang diberi tanggung jawab itu dia harus memperhatikan seluruh alat atau seluruh sarana prasarana pendidikan yang dipercayakan kepadanya untuk diperhatikan sehingga bisa dibutuhkan oleh peserta didik ketika mereka akan menggunakan sarana dan prasarana tersebut. Menjelaskan tentang komponen manajemen sarana dan prasarana, di mana yang pertama adalah lahan.
Lahan yaitu adalah lahan untuk pendidikan yang diperlukan untuk mendirikan sekolah yang harus disertai dengan tanda bukti kepemilikan yang sah dan lengkap. Nah, lahan ini biasanya juga ada kayak lahan pembangunan, lahan terbuka untuk lahan bisa buat lapangan, aula, lalu lahan kegiatan praktek, lalu lahan pengembangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah ruang. Secara umum, ruang jenis ada ruangan dindingnya dari fungsinya dapat berbagai macam ruangan, yaitu ruang pendidikan seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kesenian, ruang olahraga, dan ruang keterampilan. Lalu ada ruang administrasi, dalam ruang itu ada ruang administrasi, ruang kepala sekolah itu termasuk dalam ruang administrasi. Lalu yang ketiga adalah ruang penunjangan di dalam ruang ya, maksudnya masih dalam ruang, yaitu ruang penunjangan, yaitu seperti ruang ibadah, serbaguna, dan ruang UKS, kursi kamar mandi, dan koperasi sekolah, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada perabotan, di mana perabotan itu secara umum mendukung fungsinya, yaitu fungsi pendidikan, fungsi administrasi, perabotan penunjang, seperti perabotan yang ada di dalam setiap ruangan, seperti itu. Jadi perabotan itu adalah penunjang di bagian dari ruangan pendidikan tadi. Lalu yang keempat adalah alat dan medis, di mana alat dan media maksudnya adalah yaitu memiliki jenis alat peraga praktik, di mana dengan demikian proses pembelajaran tersebut akan berjalan dengan optimal. Lalu yang kelima yaitu buku dan bahan ajar, di mana bahan ajar yaitu sekumpulan bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran. Adapun kegiatan belajar ajar tersebut terdiri dari beberapa bentuk, yaitu ada buku kelengkapan, buku sumber, buku bacaan, dan buku penggangan, seperti itu. Tahapan manajemen sarana dan prasarana, di mana pada umumnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu merupakan proses pemberdayaan suatu sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, di mana secara umum manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat dipahami secara perencanaan. Ada pengadaan, di mana pengadaan ini adalah sarana prasarana pendidikan yang presentif pendidikan dapat dilakukan secara pembelian, hadiah atau sumbangan, di mana pengadaan ini bisa terjadi jika ada tukar menukar, lalu ada meminjam pengadaan sarana pendidikan dilakukan dengan minjam kepada pihak-pihak yang lainnya. Lalu yang ketiga ada pendistribusian, di mana pendistribusian ini atau penyaluran sarana dan prasarana merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang-barang tersebut. Contohnya adalah penerima barang, pengenalan barang, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat adalah penggunaan, di mana terdapat dua prinsip dalam penggunaan ini, di mana ada prinsip efektivitas dan prinsip efisien, di mana dua prinsip ini yaitu menekankan pada pemakaian sarana prasarana yang dilakukan dengan cara yang hemat dan berhati-hati serta menggunakan sesuai dengan tujuannya. Lalu yang kelima ada pemeliharaan, di mana pemeliharaan ini adalah jika sarana prasarana ini ditinjau dari pemeliharaan pengecekannya, lalu perbaikan ringan, perbaikan berat, lalu pemeliharaan sehari-hari, dan pemeliharaan yang berkala, yaitu perawatan yang digunakan agar sarana prasarana ini tetap dapat digunakan ke depannya, seperti itu. Lalu ada inventarisasi, di mana inventarisasi ini adalah sarana prasarana pendidikan di mana untuk pembuatan penerimaan barang secara khusus, secara inventaris agar pendidikan sekolah tergolong dalam inventaris yang harus dilaporkan, seperti itu. Lalu ada penghapusan. Nah, penghapusan ini merupakan menurut Silestrosim, yaitu penghapusan sarana prasarana adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan barang-barang yang tidak dapat digunakan lagi, yang tidak dapat dihapuskan, yaitu dalam keadaan rusak berat, lalu perbaikan yang membutuhkan biaya yang lebih, lalu secara teknis ekonomis kegunaan itu tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan, lalu ada penyusutan di luar kekuasaan pengurusan barang, seperti itu.
Menjelaskan tentang peran guru dalam manajemen sarana dan prasarana, di mana sebagai pelaksanaan tugas pendidikan guru juga mempunyai peranan dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal ini, guru lebih banyak berhubungan dengan sarana pembelajaran, yaitu dengan alat pembelajaran APE, alat peraga edukatif, alat peraga, dan media pembelajaran lainnya dibandingkan keterlibatan dengan sarana pendidikan yang tidak langsung berhubungan dengan pembelajaran. Nah, peranan guru ini sangat penting dalam manajemen sarana dan prasarana agar alat peraga